Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsyanda Fadlina dari Prodi Hubungan Internasional dengan NPM 193507516085 pada mata kuliah pengantar sosiologi reguler 02 dengan dosen pengampu Dr. Hajah Syamsiah Badruddin akan mempresentasikan mengenai perilaku menyimpang. Berikut merupakan skema dari apa yang akan saya sampaikan di presentasi kali ini. Definisi dari perilaku menyimpang. Perilaku menyimpang merupakan tingkah laku yang tidak edukat, tidak bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya, dan tidak sesuai dengan norma sosial yang ada. Perilaku menyimpang juga tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan atau kepatutan. Menurut para ahli, Bruce J. Schoen, penyimpangan atau perilaku menyimpang merupakan setiap perilaku yang tidak bisa menyesuaikan dengan kehendak masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Menurut Louis Chaucer, perilaku menyimpang merupakan salah satu cara untuk menyesuaikan kebudayaan dengan segala bentuk perubahan sosial. Menurut Ronald A. Hader, penyimpangan sosial atau perilaku menyimpang ialah perbuatan yang melanggar keinginan bersama sehingga dianggap telah menodai kepribadian kelompok sehingga pelaku dikenakan sanksi. Bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Bentuk-bentuk penyimpangan sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan intensitasnya. Dari intensitasnya ini dibagi lagi menjadi 2, penyimpangan primer dan penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer sendiri merupakan penyimpangan yang sifatnya sementara dan tidak dilakukan secara berulang. Penyimpangan sekunder, penyimpangan yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang, bahkan menunjukkan perilaku menyimpang secara khas. Kemudian, berdasarkan jumlah pelaku dibagi lagi menjadi 2, penyimpangan individu dan penyimpangan kelompok. Penyimpangan individu merupakan penyimpangan yang dilakukan oleh perorangan terhadap norma dan kebudayaan yang telah ada. Penyimpangan kelompok, yakni penyimpangan dan tindakan melawan norma dilakukan secara kolektif. Berdasarkan sifatnya, dibagi lagi menjadi 2, penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Penyimpangan positif merupakan tindakan menyimpang yang berdampak positif bagi sistem sosial dikarenakan adanya unsur kreativitas, inovasi, serta memperkaya wawasan seseorang. Selanjutnya, penyimpangan negatif. Penyimpangan negatif yakni tindakan menyimpang yang berpengaruh negatif dan dipandang rendah, tercela, dan selalu menimbulkan dampak buruk. Jenis penyimpangan sosial dibagi menjadi 4. Ada penyimpangan seksual, menggunakan narkotika terlarang, tawuran pelajar, dan kriminalitas. Teori penyimpangan sosial. Teori penyimpangan sosial yang saya ambil ada 3, yaitu teori differential association, teori labeling, dan teori struktural sosial. Teori differential association yang saya ambil dari Edwin H. Sutherland. Berpendapat bahwa penyimpangan bersumber pada pergaulan yang berbeda. Kemudian teori labeling dari Edwin M. Lennart menjelaskan bahwasanya seseorang melakukan penyimpangan sosial diakibatkan adanya labeling, julukan,
cap yang diberikan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian teori struktural sosial dari Robert K. Merton berpendapat bahwa struktur sosial menciptakan keadaan yang menghasilkan pelanggaran terhadap aturan sosial. Ciri-ciri penyimpangan sosial dapat didefinisikan bahwa penyimpangan sosial dapat diketahui sebagai tindakan yang menyimpang sesuai dengan kriteria tertentu serta penyebabnya. Dapat diterima dan ditolak karena tidak selamanya penyimpangan memiliki dampak negatif, bersifat relatif dan mutlak. Karena di era modern ini, kebanyakan orang termasuk dalam kategori tidak patuh seutuhnya maupun patuh seutuhnya terhadap peraturan yang berlaku. Memiliki sifat adaptif. Selain sebagai sebuah ancaman, penyimpangan sosial juga berfungsi sebagai media pemelihara stabilitas sosial. Terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan. Kemudian, faktor penyebab penyimpangan sosial. Terdapat dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal dari adanya penyimpangan sosial adalah berhubungan dengan tingkat kecerdasan, jenis kelamin, usia, serta kedudukannya dalam keluarga. Sedangkan faktor eksternal berhubungan dengan lingkungannya seperti keluarga, pergaulan, hingga media massa. Penyimpangan sosial dapat dicegah dengan keluarga. Pencegahan dilakukan dimulai dari keluarga sebagai hulu dari proses sosialisasi dalam kehidupan individu. Kemudian lingkungan tempat tinggal dan pendidikan, di mana pencegahan bisa dilakukan dengan proses pendidikan yang tepat, juga bergaul dengan orang-orang yang tepat. Media massa baik cetak maupun elektronik, di mana penyampaian informasi yang dilakukan dapat mempengaruhi psikologi seseorang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.